Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Di video ini kita akan tampilkan 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Italia melawan Wales. Ini daftar menunya ya. So, jangan kemana-mana, kita lanjut terus. Sip. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang, channelnya khusus untuk prediksi bola gitu ya. Buat teman-teman semua yang baru gabung, salam kenal dari Kang Ikang. Semoga teman-teman semua merasa nyaman dengan konten ini gitu kan, dengan gaya gua, keterbatasan gua, kekurangan gua. Tetapi informasi yang mau gua sampaikan barangkali penting buat kalian. So, jangan kemana-mana, terus nih simak nih ya. Langsung aja guys, supaya teman-teman masih semangat dan selalu semangat untuk mengawal Euro ini. Kita akan bahas pertandingan nih, Italia melawan Wales ya. Oke, ini partai terakhir di round ketiga gitu ya. Jadi kalau Italia mah sebenarnya udah agak slow gitu ya. Udah dia kepleset kalah pun gitu kan tetap lolos gitu. Tapi Wales dia harus menang atau minimal seri lah. Nah, oke, sekarang nih kita akan bahas apa dulu ya? Line up dulu ya, seperti biasa teman-teman. Line up dulu nih, tes. Nah, teman-teman bisa lihat ya, line up antara Italia dan Wales. Nah, kurang lebihnya seperti ini guys, gue prediksi. Karena memang mungkin Italia akan menurunkan tim-tim cadangan mungkin, atau enggak yang istilahnya yang kecapean diganti gitu ya, supaya nanti babak eliminasi itu lebih segar atau gimana gitu ya. Jadi ini bayangan gua nih, karena Chiellini sama Florenzi juga nggak main ya, cedera itu ya. Jadi backnya mungkin inilah Bastoni ini sama Emerson, terus Di Lorenzo, Spinazzola, Barella, Jorginho, Cristante, Chiesa, Benedetto, Mobil. Sedangkan dari Wales bisa teman-teman lihat yang Bell, Ramsey gitu kan, penyerangnya Moore, James, Allen, Morel, Davis, Rodon, Mepam, Roberts, nah kipernya Ward. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ilustrasi tim yang bakal dimainkan gitu ya. Kalau Wales mungkin akan menurunkan tim utama gitu ya, karena dia harus mengamankan poin minimal 1 lah gitu kan, supaya nanti nggak direnggut sama tim bawah tuh ya. Jadi kalau Turki mau udah nggak ada harapan lah ya. Jadi kita bakal ancamannya ini untuk Wales itu adalah Swiss ya, jadi supaya nggak terancam sama posisi Swiss. Jadi seperti itulah. Kita sekarang lanjut nih buat teman-teman. Setelah lihat line up, kita akan tampilkan tabel-tabel rekapan gue dan tabel-tabel lainnya gitu ya. Nah, ini buat teman-teman yang baru gabung, gue ambil data basisnya 5 pertandingan sebelumnya dari sini nih ya. 5 pertandingan sebelumnya gue ambil, gue rekap guys, biasa. Jadi teman-teman yang udah sigap langsung siap-siap screenshot ya. Ini tabel pertama nih. Nah, oke, langsung di screenshot, di capture. Kalau udah, ini tabel kedua. Ini tabel ketiga. Screenshot, capture. Ya, mungkin itu informasi penting buat kalian. Nah, so sekarang kita akan bahas satu persatu, kita bedah satu-satu. Menurut gua, ini ya versi gua gitu guys, saya bebas aja kalau misalkan gua ada salah-salah ngomong, sorry gitu ya. Nah, kita lihat nih tabel pertama, rekam jejak 5 pertandingan terakhir, Italia belum pernah kalah. Luar biasa memang Italia ini. Tetapi Wales dia menang 2 kali, seri 2 kali, berarti kalah sekali. Ya, oke. Terus ball position unggul jauh ya, sekitar 18%-an unggulnya. Ngegol ini 19 tanpa pernah kebobolan Italia. Luar biasa guys, selain produktif, dia itu belum pernah kebobolan gitu ya. Dia satu dari 3 tim ya sampai dengan round kedua yang belum pernah kebobolan. Satunya lagi itu England, satunya lagi itu adalah Swedia. Jadi 3 tim yang belum pernah kebobolan itu adalah Italia, Inggris, Swedia. Nah, Italia nih selain dia jago bertahan juga jago nyerang. Jadi tabel pertama udah kelihatan ya. Udah dapet feeling, pasti Italia. Iyalah, kalau misalkan lihat ini mah gitu kan. Udah nggak terbantahkan, semua statistiknya juga udah jauh gitu ya. Kita lihat nih tabel keduanya nih. Nah, kita bahas, kita lihat, kita pantau. Mana yang keleh nih Italia? Nah, free kick doang. Free kick aja tuh 85 berbanding 64. Yang lainnya unggul. Jadi udah dapat gambaran ya sebenarnya Italia sama Wales ini ibaratnya dominasinya bakal kelihatan, bakal dominasi Italia tepat gitu kan. Italia selalu mendominasi pertandingan gitu ya, menguasai
pertandingan. Nah, kalau Wales mungkin akan memanfaatkan free kick kali ya. Kalau misalkan emang dia beruntung itu memaksimalkan free kick atau bel langsung tendangan bebas jarak jauh gitu kan, jeder aja langsung masuk gitu ya, bisa jadi, tapi nggak ada yang tahu guys. Nah, teman-teman nih kalau misalkan ini kurang nih, gue tambahin lagi nih tabel menit gol seperti biasa. Ini informasi tambahan buat teman-teman semua ya, biar ketahuan dia produktifnya di menit-menit keberapa. Nah, teman-teman lihat kalau di babak pertama Italia itu agak kurang ya. Dia cuma mampu ngegulin 5. Tapi Wales juga sama juga gitu. Dia cuma mampu ngegulin 1. Jadi kalau misalkan udah unggul Italia, kemungkinan ya terus Italia mah enjoy aja ngegulin terus gitu kan. Nggak cukup dia, buktinya 2 kali pertandingan sebelumnya 3-0 aja, 3-0 gitu. Nggak cukup dia dengan 1-0 gitu loh. Immobile juga kemungkinan akan dimainkan. Kenapa? Karena mungkin dia akan mengincar top skor ya kan. Posisi puncaknya sementara Ronaldo. Immobile bakal dimainin kalau kata gua mah gitu kan, dia bakal mengejar top skor gitu loh, bakal didorong sama teman-teman supaya jadi top skor. Jadi Italia nggak akan cukup nih kalau misalkan babak pertama ngegulin, babak kedua juga bakal ngegulin lagi kalau feeling gua ya. Kita lihat gambaran babak kedua. Italia terbukti produktifnya itu di babak kedua guys, dia ngegulin itu 14. Nah, sedangkan Wales cuma 3 sejarahnya. Jadi Italia mulai panas, mulai produktif itu di menit-menit akhir gitu ya, artinya dari menit 46 sampai ke 90 babak kedua gitu yang ngegas, terutama dia di menit 46 sampai 75 lebih ngegas lagi gitu kan, ngegulin 9. Jadi waspada nih, kemungkinan Wales akan menerapkan strategi bertahan gitu kan, serangan balik gitu kan, memanfaatkan peluang sekecil apapun. Ketika dia ngegulin, mungkin Wales akan bertahan, mengandelin serangan balik lagi terus semampunya dia mengamankan poin gitu kan. Nah, teman-teman udah kelihatan ya, kalau tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel seperti ini udah kelihatan sebenarnya. Teman-teman akan cenderung memilih mana ya. Cuman kan kita nggak tahu kalau kita nggak tampilin tabel keempat nih. Ini adalah tabel odds, Asian Handicap. Nah, kita tampilkan nih, kelihatan baru nih. Nah, Italia itu ternyata memang posisinya benar diunggulkan ya kan, diunggulkan. Bahkan dia berani artinya mengunggulkan 1 bola gitu, selisih 1, -1, ngepur 1. Sampai dengan maksimal itu -2 gol. Jadi ibaratnya minimalnya ini udah diprediksi mungkin sama orang-orang di luar sana, bandar-bandar segala macam lah disebutnya kita sama orang-orang lah pokoknya mah. -2 guys. Jadi udah diharapkan ya. Ini -2 ini berarti 2 gol udah pasti kepegang gitu ibaratnya, anggapannya seperti itu ya guys. Tapi tadi itu sekali lagi kan teman-teman bisa beda versi, beda pendapat ya, silakan. Sekarang nih dari 3 tabel ini, 4 nih sama tabel odds udah kelihatan kan, artinya siapa yang bakal diprediksi menang ya. Gue juga sepakat, artinya bakal Italia sama Wales sama ini Italia menang ya. Tetapi menurut prediksi gue gitu ya, kemungkinan mungkin Italia nggak terlalu tampil ngotot gitu ya, kemungkinan akan slow. Dia mungkin cukup 1-0 juga bisa jadi gitu kan, seri pun juga tak masalah kalau kata gue ya Italia gitu kan. Mungkin dia kecuali ada obsesi pemain-pemain pribadinya ya, secara pribadi terobsesi untuk mencetak gol gitu ya. Immobile ini patut diwaspadai gitu ya. Nah, tapi secara psikologis Italia ngincer apa gitu ya. Jadi dia kalaupun seri juga tetap top top runner ini, top grup gitu ya. Artinya posisi puncak di grup itu gitu kan. Jadi kalau kata gue sih Italia bakal menang tapi selisih tipis, kemungkinan seri gitu. Jadi kemungkinan kalau misalkan gue lihat Italia bakal menang ya, mungkin. Jadi teman-teman nih lihat nih tabel terakhir ya, persentase yang udah gue bikin ya. Teman-teman lihat persentase Italia menang berapa persen ya, seri berapa persen, keleh berapa persen. Jadi teman-teman pertimbangkan unsur itu supaya nanti teman-teman ketika mendukung salah satu tim itu nggak salah gitu ya. Jadi yakini aja semuanya, data-data yang dari gue dipertimbangkan semuanya, silakan. Kalau feeling gue gitu kan Italia seri lah kayaknya. Kalau sekarang ya siapa tahu dia lagi sial gitu kan, kemarin menang aja sekarang seri gitu kan. Gue seri lah 1-1 mungkin harapan dari gue gitu kan. Gitu, sepertinya itu aja guys. Jadi teman-teman pertimbangkan dengan baik semua data-data ini dan yakini feeling kalian sendiri gitu ya. Bisa beda pendapat sama gue ya terserah gitu, seperti itulah. Oke guys, kira-kira itu aja dulu dari gua. Nantikan nih setelah ini gue langsung rekaman untuk pertandingan berikutnya, itu adalah Swiss melawan Turki. So langsung aja ya supaya cepat nanti kita upload nih biar teman-teman langsung menerawang sendiri gitu ya. Oke guys, gitu aja ya. Jangan lupa nih di subrek gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.